Pendeta, keluarga baik kami telah diwarisi selama 100 tahun. Apakah tidak ada cara untuk melewati kesulitan ini? Benar-benar tidak ada cara. Aduh, keluarga biasa, warisan 100 tahun sudah merupakan batasnya. Keluarga bayi kalian telah berkembang pesat selama 300 tahun dan makmur selama 100 tahun. Perlindungan kebajikan leluhur sudah mencapai batasnya, kecuali... Pengemis kecil, pergi sana. Jangan jongkok di depan rumahku. Dinding di depan rumahku sudah kau kotori. Cepat pergi. Bibi, aku terpisah dari keluargaku. Bisakah Bibi mengizinkan aku di sini berteduh sebentar? Gadis kecil ini ternyata adalah pembawa keberuntungan. Hentikan, gadis ini memiliki nasib pembawa keberuntungan. Yang langka, dia adalah orang dengan keberuntungan dan kemuliaan besar. Selama dia tinggal di keluarga baik kalian tidak hanya akan melewati kesulitan ini, di kemudian hari keluarga baik kalian juga akan sangat beruntung. Pencapaian yang didapat jauh melampaui hari ini. Gadis kecil, segala sesuatu di dunia ini tidak lepas dari sebab dan akibat. Kamu memiliki nasib pembawa keberuntungan, tetapi kamu juga harus melewati penderitaan perpisahan dari orang yang dicintai. Aku meminta keluarga bayi untuk menahanmu. Dengan nasib pembawa keberuntunganmu, untuk membuat keluarga bayi makmur, ini juga merupakan semacam latihan bagimu. Jimat pelindung ini akan menyelamatkan nyawamu dalam bencana besar di masa depan. Hari ini gurumu akan ajarkan kamu beberapa jalan kultivasi dan praktik spiritual agar kelak kamu bisa menjaga diri. Setelah bencana besar berlalu dan karma antara kamu dan keluarga bayi terselesaikan, penderitaan akibat kehilangan orang-orang terkasih juga akan lenyap dengan sendirinya. Saat itu, kamu bebas memilih untuk pergi atau tinggal. Kesempatan emas ini kuberikan kepada keluarga bayi untuk membalas budi nenek moyang kalian atas kebaikan mereka kepada penganut Tao tua ini. Apakah kalian bisa memanfaatkannya dengan baik? Semuanya tergantung pada takdir kalian sendiri. Aku berharap kalian bisa memperlakukan gadis kecil ini seperti anak kandung sendiri. Jika tidak, tanpa perlindungannya, kemakmuran keluarga baik akan hancur dalam sekejap mata. Dan bahkan akan menghadapi reaksi yang lebih dahsyat. Ibu, Jia sedang tidak enak badan. Aku akan segera membawanya pulang. Baiziki, kamu lumpuh ya, tidak bisa cepat sedikit. Kamu ini sebagai kakak, bagaimana cara menjaga adikmu? Nanti kalau pulang aku akan menghitung semuanya denganmu. Jia, hati-hati. Bajuku. Baiziki, kamu bisu? Bicaralah. Tidak berguna. Apakah Jia dalam bahaya? Jia, kamu baik-baik saja? Ayah dan ibu sangat ketakutan. Cepat biar ayah lihat di mana kamu terluka. Ayah, ibu, semua baju rancangan khususku sudah dirusak oleh Baiziki. Pak Bai, Nyonya Bai, untungnya Nona besar. Segera mendorong Nona kedua, jika tidak akibatnya tidak terbayangkan. Xiao Jixiang, sebenarnya kamu di mana?
Kakek, di sini ada banyak bunga, indah sekali. Kakek paling senang memancing. Saat aku sudah besar nanti, aku ingin menaiki kapal terbesar, mengajak kakek memancing ikan terbesar, berlayar bersama kakek di lautan luas. Kita, kakek dan cucu, berlayar bersama di lautan luas. Xiao Jisiang, sebenarnya kamu di mana? Ini semua salah kakek. Dulu kakek tak bisa menjagamu dengan baik. Kakek tak tahu apakah seumur hidup ini masih bisa bertemu denganmu. Xiao Jisiang, Adik, sebenarnya kamu di mana? Tuan Besar, Tuan Muda. Ada berita dari Rumah Sakit Kota Yun. Pagi ini, baru saja ada pasien yang dirawat. Setelah pengecekan DNA, ternyata Nona Besar, Xiao Jisiang, ditemukan. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Tuan Muda, ini baru saja dikirim dari Rumah Sakit Kota Yun. Silakan periksa. Ini dia. Kakek. Xiao Jixiang telah ditemukan. Cepat jemput. Xiao Jisiang, segera bawa dia pulang. Lekas pergi. Semuanya, ikuti aku. Kita jemput Xiao Jixiang pulang. Kondisi Nona Bai tidak baik. Kami sarankan agar Nona Bai dipindahkan ke kamar VIP di rumah sakit kami. Rumah sakit kalian pasti mata duitan. Dia sudah sekarat. Kenapa harus dipindah ke kamar VIP? Uang keluarga baik kami tidak jatuh dari langit. Nyonya Bai, tanda-tanda vital Nona Bai masih ada. Masih ada kemungkinan. Lagi pula, keluarga Bai juga adalah pemegang saham rumah sakit kami untuk pindah ke kamar VIP. Anda tinggal memberi perintah, tak akan dikenai biaya apapun. Yueru, Ziki melakukannya demi Ji aja, baru saja terluka karena tertimpa pot bunga. Seharusnya. Yunting, kami sudah membesarkannya selama 18 tahun. Dia telah menyelamatkan putri kami. Itu memang sewajarnya. Selain itu jika dia meninggal, semua keberuntungan yang ada padanya akan beralih ke keluarga baik kami. Keluarga baik kami akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mari kita pulang. Hari ini sungguh hari yang baik. Kita harus merayakannya. Pak Bai, Nyonya Bai. Nona Bai, Anda sudah sadar? Ini benar-benar sebuah keajaiban medis. Tidak ada keajaiban medis, semua berkat jimat yang guru tinggalkan padaku, jimat pelindung. Berkat bintang keberuntunganku, membantu keluarga Bai makmur selama 18 tahun, tetapi tak pernah menerima setetes kasih sayang dari mereka. Bai Ziki, ketulusan selama 18 tahun, anggap saja sudah kuserahkan pada anjing. Sudah saatnya dengan keluarga Bai untuk mengakhiri semuanya. Ikuti aku. Selanjutnya, setelah meninggalkan keluarga Bai, aku akan mencari keluarga asliku. Namun di mana mereka? Adikku, kakak datang menjemputmu pulang. Hei, kamu ini... Mohon maaf. Maafkan saya. Saya mewakili tuan muda kami mengajukan permohonan maaf. Cek 100 juta rupiah ini sebagai kompensasi untuk Anda. Mohon diterima. Keluarga macam apa ini? Sungguh-sungguh sombong. Ganti rugi tidak usah. Nanti saat keluar, ingatkan tuanmu supaya membuka mata. Maaf, tuan muda kami, hari ini ada urusan penting. Terima kasih atas kebaikan Anda. Orang kaya memang berlaku semaunya. Perasaan yang ia berikan padaku, kenapa mendadak terasa begitu akrab, serta menimbulkan sedikit kehangatan. Bukankah di sini tinggal seorang gadis bernama Bai Ziki? Kemana dia? Dia baru saja keluar dari rumah sakit. Keluar? Bagaimana kalian bisa membiarkannya pergi?
Kemana dia pergi? Saya tidak tahu. Tuan muda tertua, ini foto resolusi tinggi Nona Bai. Orang kami menemukan Nona Bai telah pulang ke keluarga Bai. Itu dia. Segera datangi keluarga Bai. Apa yang kalian lakukan? Semua barang ini, serahkan padaku, buang ke tong sampah. Ini barang-barangku. Pot bunga sebesar itu, jatuh dari ketinggian seperti itu, bahkan tak mampu membunuhmu. Memang benar orang jahat sulit disingkirkan. Tapi, bisa dibilang kamu masih beruntung di tengah musibah. Barusan keluargamu dengan sukarela menghubungi kami. Sekarang, bawa semua barang jelekmu ini, dan pergilah ke keluarga kandungmu. Itu. Keluarga? Tak perlu kau usir. Sejak awal aku memang tak berniat untuk terus menetap di rumah ini. Gadis ini lolos dari bahaya besar, membuktikan bahwa dalam dirinya masih tersisa keberuntungan. Kita tak bisa membiarkannya meninggalkan keluarga Bai. Yueru, kau sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga, Ziki adalah putri yang telah kita besarkan selama 18 tahun. Lagi pula, baru saja dia menyelamatkan nyawa Jia-Jia. Harusnya kamu lebih menahan diri. Menahan diri? Kendalikan dirimu. Kalau saja dia tidak menjaga Jia-Jia dengan baik, apa Jia-Jia akan terbentur di dahi? Dan juga baju-baju, desainer yang rusak, jumlahnya ratusan juta rupiah. Aku bahkan curiga sebelumnya dia terbaring di rumah sakit seperti akan mati. Itu semua hanya pura-pura. Ibu, jangan bicara begitu. Kakak setidaknya masih mendorongku. Kan? Jika dia tidak mendorongku, dahiku ini juga tidak akan tergores. Singkatnya, kakak tetap baik hati kan? Tanpa keluarga Bai, kau pasti sudah mati kelaparan di jalanan, dijadikan makanan anjing. Kau ini bencana, yang bahkan alam baka pun tidak mau menerimamu. Hampir mencelakai putriku. Cepat pergi. Aku anggap saja sudah menyelamatkan seekor anjing. Kakak, Sudah selesai bicara? Boleh aku pergi sekarang? Ziki, kau tidak boleh menyalahkan ibumu. Ibu salah ini, memang kau yang salah. Kau sebagai seorang kakak, seharusnya lebih melindungi adikmu. Sekarang kau tidak terluka sedikit pun. Tapi dahi Jia-Jia malah tergores, kau tidak merasa sedih sama sekali. Kalau bukan karena jimat perlindungan yang diberikan guruku, nyawaku bisa melayang. Keluarga Bai benar-benar membuka mata dan pikiran. ayah, ibu, jangan salahkan kakak lagi. Dia sudah sebesar ini, tentu punya harga diri. Kakak, aku tidak bermaksud menyalahkanmu kok. Di kartu ini ada 5 juta rupiah. Aku dengar orang tua kandungmu adalah nelayan yang mencari ikan di laut dan keluarga kalian sangat miskin. Uang ini untuk biaya perjalananmu, sekalian untuk ayah dan ibu kandungmu membeli hadiah kecil. Oh ya, jangan sampai kamu karena kesombongan membelikan mereka hadiah yang mahal dengan pandangan dan wawasan mereka yang rendahan. Semakin murah barangnya, semakin cocok dengan mereka. Semakin cocok dengan mereka. Jia-Jia, kamu setiap hari bersikap pura-pura manis seperti ini, apa tidak capek? Teh hijau itu akan merusak kebaikan. Aku lihat kamu berwajah licik, bernasib buruk dan sedikit berkah, itu karena terlalu banyak teh. Sebaiknya kamu ambil uang ini, pergi lebih sering ke kuil untuk sembahyang, mungkin masih bisa mengurangi sedikit saja. Kamu, kakak, semua ini kulakukan demi kebaikanmu. Bagaimana mungkin dia berkata begitu padaku? Dasar anak tak tahu terima kasih. Anak tak tahu balas budi. Berani-beraninya kau mengutuk putriku. Patut dipukul. Ibu, Dasar gadis nakal, masih berani menghindar? kakak, jangan bersikap begini pada ibu. Asal kau bersedia merendah dan minta maaf dengan tulus, ibu pasti memaafkanmu. Kalau kau pikir 5.000 itu terlalu sedikit, aku akan menambah 500 lagi untukmu. Kenapa aku harus minta maaf? Aku tak berutang pada keluarga Bai. Sakit sekali. Jia-Jia. Dasar gadis nakal, hari ini akan kuhajar habis-habisan. Cukup. Bising sekali. Tak tahu sopan santun. Ziki. Tidak menjaga adikmu dengan benar, itu kesalahanmu. Jika kau sungguh-sungguh meminta maaf pada ibu,
Ayah bisa menjanjikanmu untuk mengizinkanmu tetap tinggal di keluarga Bai selama 6 bulan. Saat musim semi datang tahun depan, ketika cuaca menghangat, kau boleh kembali ke orang tua kandungmu. Tak usah, karena aku telah menemukan orang tua kandungku. Aku akan segera pulang dan berkumpul dengan mereka. Kata-kata indah, apa kalian lihat aku tak mati tertimpa dan ingin terus memanfaatkan keberuntunganku? Dasar anak tak tahu berterima kasih. Kamu Anakku, Ziki, karena kamu tak mau minta maaf, ayah pun tak akan memaksamu. Tapi bagaimanapun kita ini ayah dan anak, tinggallah di rumah ini setengah tahun lagi. Ayah saat ini juga tak tega melihatmu pergi. Rumah ini aku tak ingin tinggal sedetik pun lebih lama. Pot tanaman kecil ini ku beli dari hasil kerja sambilan dan menabung, juga lukisan perhiasan yang ku gambar. Tolong kembalikan padaku. Mulai sekarang, aku dan keluarga Bai tak ada sangkut paut lagi. Bukan cuma sebuah lukisan kan? Segera serahkan pada Ziki. Ku sobek. Jaja Ibu yang yang menyobeknya. Di mana sebenarnya lukisan itu kalian sembunyikan? Perbuatan baik berbuah baik, perbuatan buruk berbuah buruk. Apa yang bukan milik kalian, tak bisa dipaksakan. Keluarga Bai mulai saat ini, berhati-hatilah. Yunting, mengapa tadi kamu ingin menahan wanita tak tahu diri ini? Bukankah kamu sudah lama ingin mengusirnya? Pot bunga yang jatuh dari ketinggian tidak membunuhnya. Ini membuktikan bahwa di dalam dirinya masih ada sisa keberuntungan yang dapat kita manfaatkan untuk keluarga Bai. Selain itu, jika dia tidak mati, keluarga kita tidak bisa sepenuhnya menguasai keberuntungannya. Aku akan segera menjemputnya kembali. Tidak perlu. Bagaimanapun dia sudah tinggal di keluarga Bai selama 18 tahun, terbiasa dengan kehidupan yang berlimpah. Setelah kembali ke orang tua kandungnya, dia tidak akan sanggup menahan penderitaan. Hanya dalam beberapa hari. Saat itu, dia akan memohon untuk kembali. Gambar perhiasan itu, mengapa kalian menyembunyikannya? Bukankah itu hanya selembar kertas? Lagi pula, Jia sudah belajar melukis sejak kecil. Mustahil lukisannya tidak sebagus Ziki, kan? Itu bukan hanya selembar kertas biasa. Jaja sangat sibuk minggu lalu. Jadi dia menggunakan gambar perhiasan milik gadis rendahan itu untuk mengikuti pameran seni kota. Hasilnya dilirik oleh grup perhiasan Yu, dan mereka secara khusus meminta untuk bertemu Jia. Anak perempuan kita akan sukses besar. Anak perempuan kita akan sukses besar. Berarti yang menelepon beberapa menit lalu, yang mengatakan ingin bekerja sama secara mendalam dengan keluarga Bai kita, adalah grup Yu dari keluarga terkemuka itu. Tampaknya apa yang dikatakan biksu tentang Bai Ziki sebagai akar keberuntungan keluarga Bai kita benar-benar omong kosong. Bai Ziki baru saja pergi, keluarga Bai kita sudah akan memulai babak baru kejayaan abad ini. Para leluhur yang mulia, saksikanlah. Cucumu, Yunting, tidak mengecewakan keluarga Bai, sesuai dengan harapan para pendahulu. Mengapa tiba-tiba dingin sekali? Pasti para leluhur memberikan tanda. Para leluhur termasuk unsur yin. Bukannya kita merasa dingin? Betul, Jia memang pintar. Jia memang pintar. Berangkat terburu-buru, lupa menanyakan ayah dan ibuku yang sebenarnya tepatnya di mana. Kemana harus mencarinya? Mengapa lagi-lagi si orang kaya sombong yang tidak memperhatikan jalan ini? Sungguh dia menghantui. Orang ini kelihatannya kenapa agak gila, ya? Tapi Ziki,
Jangan sok akrab denganku. Aku lihat, bukan karena kau tak pakai kacamata, tapi sengaja cari masalah, ya. Cari masalah? Terbungkus cahaya emas, pasti penuh berkah. Guru juga pernah berkata, orang pertama yang kutemui yang diselubungi cahaya emas adalah pasangan hidupku. Dia Gadis kecil, kau juga lumayan nakal. sebenarnya kau mau apa? Jangan sembarang sentuh di sini. Percaya tidak, aku akan telepon polisi melaporkanmu atas pelecehan, ya. Kalian sebanyak apapun kalian tetap tak berguna. Sekarang aku menelepon, polisi akan datang dalam 3 menit nih saja. Salam nona muda. Salam nona muda. Salam nona muda. Astaga, orang-orang ini jangan-jangan dari rumah sakit jiwa ya. Halo, siapa ya? Bagaimana kamu bisa punya nomorku? Aku peringatkan kamu, siapapun kamu. Nona Xiao Jixiang. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Pulang? Ya, Aku tidak peduli kamu ini apa. Berani-beraninya kamu mengambil keuntungan dari Nona ini. Nona ini sekarang juga akan... aku ini kakakmu. Nomor teleponmu diberikan oleh keluarga orang tua angkatmu, yaitu keluarga Bai. penipu, tahu banyak juga. Ya, pasti sudah banyak melakukan riset kan? Bukankah katanya orang tua kandungku tinggal di desa nelayan kecil di tepi pantai. Rumahnya bocor. Dingin di musim dingin, panas di musim panas. Sangat miskin. Ya? Tapi situasi yang kamu tunjukkan ini Apa yang kamu katakan itu benar juga. Rumahku. Ah, bukan. Rumah kami. Memang berada di tepi pantai. Namun, seluruh pesisir pantai itu, dan lebih dari 100 pulau kecil di laut, semuanya milik keluarga kami. aku ya Tuhan. Ini yang namanya keluarga kaya raya yang legendaris atau penguasa laut? Pemilik pulau? Ayo pulang. Aneh sekali. Gadis itu baru saja meninggalkan rumah kami. Pohon keberuntungan di rumah kami tiba-tiba layu dan mati. Dan sopirnya juga jatuh sakit secara misterius. Mobilnya juga tidak bisa menyala. Duh, benar-benar sial sekali. Ibu, apa ibu yakin nanti kita bisa bertemu dengan tuan keluarga Yu? Keluarga Yu itu adalah keluarga bangsawan teratas di utara Sungai Yangtze di negeri Naga. Kali ini entah karena alasan apa, tiba-tiba datang ke kota Yun. Konon tuan keluarga Yu ini sangat menawan dan berwibawa, memiliki penampilan yang anggun. Pasti tidak salah. Keluarga Yu sendiri yang menelepon, mengundang keluarga baik kita untuk berkumpul. Selain karena kedua keluarga kita sudah resmi bekerja sama, ada juga sketsa perhiasan itu. Konon Tuan Yu sangat menyukai sketsa perhiasan itu. Jia, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini ya. Kalau sampai bisa menikah dengan Tuan Yu, kalau begitu, kita bisa menjadi yang teratas di kota awan. Ibu juga bisa mendapatkan kehormatan karena putrinya sukses. Di hadapan ayahmu, membalas dendam atas kekecewaan selama ini karena tidak bisa memberinya seorang putra. Ibu, jangan khawatir. Putrimu ini, selama bisa bertemu dengan tuan muda keluarga Yu, pasti akan memikatnya. Ibu, itu, Bai Ziki. Bai Ziki. Jia, apa yang kau lihat? Bu, sepertinya aku baru saja melihat Bai Ziki. Dia naik mobil paling depan. Astaga, dasar gadis ini. Kan sudah ibu bilang jangan sering begadang main ponsel.
Pasti matamu jadi buram kan? Siapa dia? Konvoi mobil mewah semegah itu. Kita berdua yang secantik ini, bahkan tak punya kesempatan untuk menaikinya. Siapa dia sih? Ibu benar. Dasar gadis sialan itu. Memangnya apa haknya? Ayo cepat. Ayahmu sudah menyiapkan dokumen kerjasama dengan keluarga Yu. Nanti beliau juga akan menyusul ke keluarga Yu. Kita berangkat dulu agar keluarga Bai tetap terpandang. Ayo. Mereka sedang apa sih? Mengapa menjemput orang saja belum pulang? Ayah datang. Wow, Gajah Estate paling mewah di kota Yun. Ya Tuhan, aku nggak lagi mimpi kan? Cepatlah, kakek, paman, dan bibi sudah menunggumu. Sepupumu sedang di luar kota, dia sudah di perjalanan pulang. Jixiang kecilku. Selamat datang di rumah Nona Besar. Cepat dorong aku ke sana. Gawat, keluarga Yu bakal kena masalah besar. Wajahnya pucat kehitaman, aura jahat menyelimuti istana takdirnya. Itu pertanda umur pendek dan kesialan besar. Tapi tampaknya itu tidak benar. Jixiang, kakek akhirnya menemuimu. Sejak kau hilang 18 tahun lalu, setiap hari kakek berdoa kepada Bodhisattva, memohon agar Bodhisattva memulangkanmu. Bodhisattva mengabulkannya. Istriku, aku tak mengecewakan wasiat terakhirmu. Cucumu telah kutemukan. Ayah, apa kau baik-baik saja? Tentu saja aku baik-baik saja. Aku begitu gembira karena Jixiang bisa pulang. Aku bahagia hingga semua penyakitku sirna. Jixiang, selamat datang di rumah. Jixiang, aku sudah menyuruh orang untuk membereskan kamarmu. Seluruh gedung di belakang adalah kamarmu. Seluruh gedung? Betul? Jangan bengong, lekas sapa mereka. Oh, kakek, paman, bibi. Ya. Rupanya persoalan keluarga Yu berkaitan dengan mereka. Jixiang kecil, sudah bertahun-tahun, bagaimana kabarmu? Selama kau pergi bertahun-tahun, kakek hampir setiap hari menyebut-nyebutmu. Cemas kau tak baik-baik saja di luar sana, sampai-sampai jadi beban pikirannya. Dasar anak nakal, apa yang kalian bisik-bisikan? Di depanku, biar Jixiang yang bicara. Kakek, inikah keluarga kandung? Walau aku tak ada, mereka tetap selalu memikirkanku. Cucuku tersayang, cepat beritahu kakek selama bertahun-tahun di luar sana, apakah engkau sering kesusahan? Siapapun yang berani mengusik cucuku, aku pasti akan membuatnya. Kakek, aku baik-baik saja. Lihat, aku sudah setinggi ini. Jixiang kecil, sudah hampir setinggi kakek, bisa menemani kakek pergi melaut. Ayah, Dr. Liao sudah datang, saatnya ayah memeriksakan diri. Wen Hao, temani dulu Jixiang kecil, ajak dia jalan-jalan dulu agar lebih akrab dengan rumah ini. Tunggu dulu, kakek ingin bicara sesuatu denganmu. Ziki kini sudah
dewasa. Semua berkat didikan keluarga Bai, keluarga Yu harus berterima kasih. Tenang saja kakek, aku sudah menyiapkan memberikan proyek kerjasama terbesar sejak kami tiba di Kota Yun kepada keluarga Bai dan mengundang keluarga Bai ke rumah untuk menyampaikan terima kasih secara langsung dan meriah. Kalau begitu, temani saja Ziki jalan-jalan. Baik. Setiap hari jam segini, kakek harus minum obat dan terapi. Biar aku temani jalan-jalan dulu. Kakek sakit apa ya? Apa ada yang terjadi? Beliau sudah tua, jadi penyakit lamanya kambuh. Tidak apa-apa kok. Aku tak percaya padamu, jelas-jelas tampak tak akan berumur panjang. Dia diserang oleh roh jahat. Tapi villa ini lingkungannya harmonis, Adegasa. Dari mana datang roh jahat? Kau tahu kenapa sebidang tanah yang begitu mahal di villa ini disebut villa keberuntungan? Karena kaulah si kecil pembawa hoki. Kau satu-satunya gadis di keluarga Yu. Sejak kecil kau sudah mendapat seluruh kasih sayang dari kakek dan nenek. Kakek sengaja membangun villa ini hanya untukmu. Termasuk laut milik kita, serta lebih dari 100 pulau kecil di sana, juga karena saat kecil kau menyukai laut, jadi kakek langsung membelinya. Kakak, penyakit kakek tak bisa sembuh hanya dengan obat. Jika terus terapi begini, aku khawatir padanya. Baiklah, aku mengerti. Aku ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Kau keliling dulu saja, nanti aku menyusul. Oke. Kakek pasti akan panjang umur. Waktu kakek tak banyak lagi, tapi ibu masih sempat. Villa keberuntungan. Inilah resor termewah di Kota Awan. Orang biasa pun tak pantas sekadar mengaguminya. Siapa sangka, hari ini kita ibu dan anak boleh datang sendiri dan melihat-lihat ke dalam. Bu, saat di gerbang tadi, kami cukup menyebut kalau kami keluarga Bai dan petugas keamanan dengan sopan sekali membiarkan kami masuk. Ini membuktikan keluarga Yu sangat menghargai kemitraan kali ini dengan keluarga Bai dan menganggapku penting. Begitu keluarga Bai kita makin besar dan kuat, ayah dan aku akan membangunkanmu villa semegah ini. Tidak, kita akan membuatnya lebih megah dari ini. Ibu tak sia-sia menyayangimu. Sejak kita menyingkirkan wanita jahat itu, keluarga kita baru benar-benar mulai melesat. Aku bahkan curiga, dulu pendeta itu sengaja membiarkan wanita jahat itu menahan keberuntungan keluarga Bai kita. Andai dia tahu, keluarga Bai kita sebentar lagi akan meroket, pasti dia akan menyesal pernah meninggalkan keluarga Bai. Jika dia mau kembali, tak ada jalan. Dia cuma sampah yang telah dibuang keluarga Bai. Tak bernilai lagi. Selain itu, ibu sudah mengecek tuan muda keluarga Yu itu sampai sekarang masih lajang. Nanti saat bertemu Tuan Yu, keluarkan semua jurus rayuanmu. Bu, Ziki, Santai saja. Ibu tak akan membiarkan wanita hina itu kembali. Bu, Zici itu, dia ada di sana. Ziki, siapa yang menyuruhmu ikut ke sini? Siapa yang menyuruhmu membuntuti kami? Jangan terlalu percaya diri, ya kan? Kuperingatkan, kalian jangan sering keluar belakangan ini. Kalau tidak, kalian akan mendapat musibah besar. Dasar gadis tak sopan. Kau. Ibu, ini masih urusan keluarga Yu. Ibu tidak perlu memarahinya. Kakak, tak kusangka bisa bertemu denganmu di sini. Aku tahu, kau pasti menyesal meninggalkan keluarga Bai. Keinginanmu yang mendesak untuk meminta maaf. Kepada ibu, bisa ku mengerti, tapi kau tidak boleh mengikuti kami. Kau ini... Bahkan jika keluarga Bai bersujud memohon agar aku kembali, aku tetap akan kembali. Karena tiap kali kulihat kalian, aku merasa muak dan tak pantas. Dasar gadis tak tahu diri. Kau sudah keterlaluan. Jangan coba-coba menyakiti nona besar kami. Kenapa kau memukul orang? Nona besar, apakah kau baik-baik saja? Nona besar. Anda bilang dia putri keluarga. Dia putri dari keluarga mana? Dia tentu saja dari
ke keluarga kami. Berani sekali. Kau berani menggantikannya berpura-pura menjadi putri keluarga Yu? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Dia bebe benar-benar. Apa benar-benar putri keluarga? Ibu, tentu saja bukan dia. Kakak paman yang memelihara ikan di keluarga Yu ini, apakah dia ayah kandungmu? Sudah kuduga. Wanita rendahan ini, mana mungkin putri keluarga Yu? Saya tidak. Tidak perlu menjelaskan pada mereka. Kakak, bagaimana bisa kau bicara dengan paman seperti itu? Sama sekali tidak sopan. Meskipun paman miskin, tapi setidaknya dia ayah kandungmu. Lagi pula, bisa bekerja di kawasan Villa Jixiang untuk keluarga bangsawan Yu. Itu jauh lebih baik daripada menangkap ikan di laut yang diterpa angin dan matahari. Kakak harus belajar bersyukur ya. Saya. Paman, saya lihat Anda ini. Orang yang jujur dan tulus, tidak mudah berbohong. Ini semua demi kehormatan kakak, jadi Anda maju untuk membantu kakak berpura-pura menjadi putri keluarga Yu, benar kan? Namun, Kau benar-benar pintar dan cerdas ya. kakak memuji saya. Tapi kau tadi melakukan kekerasan dan menyinggung ibu, itu tidak bisa dimaafkan. Saya dan ibu adalah tamu terhormat keluarga Yu. Kalau ini sampai paman mengetahui, tuan mengetahui, mungkin saja. Nona besar. Saya. Kakak, asal kamu mau berlutut dan bersujud meminta maaf kepada ibuku, ibu pasti akan memaafkanmu. Aku juga berjanji, hal yang barusan terjadi sama sekali tidak akan kuberitahukan kepada Tuan Yu. Kamu dan paman, ibu sih bisa terus tinggal di sini untuk mencari nafkah, ya. Kalian berdua ibu dan anak, yang satu semena-mena, yang satu munafik, benar-benar sama saja. Dasar tidak tahu berterima kasih. Keluarga Bai sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Kau berani memaki saya. Untung saja kau cepat diusir dari keluarga Bai. Lebih baik memelihara anjing daripada memeliharamu. Cerewet, sinis, dan tajam. Tidak heran seumur hidupmu tidak bisa melahirkan anak laki-laki yang diinginkan. Tidak tahu diri. Dasar tidak tahu malu. Berani bilang saya tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Hari ini aku akan merobek mulutmu. Kakak, tolong jangan menyerang ibu, kalau tidak itu sangat durhaka. Aduh, sakit. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Hentikan. Tuan muda ini, Anda datang tepat waktu. Dia di sini menyamar sebagai nona muda keluarga Yu. Untungnya saya dan putri saya cepat menyadarinya. Identitas nona muda keluarga Yu begitu mulia. Ibuna mungkin sih tidak tahu malu ini. Berani menyamar. Biar saya saja yang memberinya pelajaran. Kau mau memberi pelajaran pada siapa? Zikiki, wanita gila ini, kenapa menyerangmu? Ternyata begini rasanya dilindungi. Siapa Anda? Sebenarnya, siapa Anda? Kalian datang ke Villa Keberuntungan, tapi tak tahu siapa aku. Sekarang akan kuberitahu kalian, akulah. Butler Wen. Kuduga mereka diam-diam memanjat tembok masuk. Cepat usir mereka. Akulah. Butler Wen. Demi keamanan villa, kita mesti berpikir jernih, tak bisa membiarkan orang yang tak jelas ini masuk. Oh, rupanya Butler Wen. Semuanya cuma salah paham. Ini anak yang dulu kami adopsi. Tak kusangka, setelah bersusah payah merawatnya selama 18 tahun, usai menemukan orang tua kandungnya, ia justru berpaling dan menolak mengakui kami. Mereka ibu angkat dan adik, Nona Jixiang kecil, ibu dan anak keluarga baik itu. Sepertinya mereka tak memperlakukan Nona Jixiang kecil dengan baik. Kakek dan aku tadinya hendak sangat berterima kasih padanya. Kalian datang mencarinya? Bukan. Putriku dan aku diundang menemui Tuan Yu. Terima kasih atas kerja sama keluarga Yu dan Bai. Selain itu, kami juga membawa sketsa perhiasan yang sangat dihargai, Tuan Yu. Sedang dia, kami bertemu tanpa sengaja. Bukankah kau bilang sketsa desain perhiasan itu sudah dibuang?
Itu karya yang dilukis putriku. Mengapa mesti dibuang? Kuperingatkan kau, jangan coba-coba mengincarnya. Ci, rupanya cuma seorang manajer. Sungguh sayang, wajah tampan ini. Pak Wen, dahulu kakakku kurang baik, menekuni praktik spiritual aneh, selalu bertingkah misterius. Jika ia tetap di sini, aku sungguh khawatir menyinggung tamu terhormat villa ini. Aku dan ibuku hanya berniat baik mengingatkannya. Tak disangka, ia malah naik pitam, lalu memukulku dan ibuku. Pak Wen, mohon Anda menengahi kami. Mereka yang menyerang lebih dulu. Saya hanya membela diri. Anda memanggilku Butler Wen, asisten rumah tangga, agar saya bisa melihat dengan jelas sifat asli mereka, bukan? Kau cukup cerdas. Selanjutnya serahkan pada saya. Butler Wen, keluarga Yu adalah konglomerat papan atas. Orang tak tahu berterima kasih, amoral dan sombong begini. Sebaiknya Anda mengusir mereka. Ayah dan anak perempuan, jika dibiarkan cepat atau lambat akan menjadi masalah. Kalau tidak, bagaimana jika mereka menimbulkan masalah besar? Tuan Yu menyalahkan Anda juga akan terseret, bukan? Kakak, jangan salahkan ibu. Dia juga melakukannya demi kebaikanmu. Dulu di keluarga Bai, kami selalu mengalah padamu. Kami tak keberatan jika kau berulah. Tapi kalau kau bikin masalah di sini, konsekuensinya akan sangat serius. Kesehatan paman juga masih kuat. Kalian berdua ayah dan anak, kembali melaut pun kalian takkan kelaparan. Paling tidak, ibu paling hanya akan berkurang 2 kali makan sehari. Saya. Ya, Soal keluarga Yu, tak perlu kalian pusingkan. Jika kalian datang hanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan kami, maka akan kusampaikan untuk kalian. Silakan kembali. Soal lukisan perhiasan itu, Tuan kami hanya tertarik pada pemilik asli lukisan itu. Beliau sama sekali tak berminat pada tiruan. Lukisan perhiasan itu jelas adalah anting milik ibu sebelum wafat. Hanya ada satu di dunia. Mana mungkin dia melukisnya? Tidak. Butler Wen, sebelum kemari kami sudah menghubungi sekretaris, Tuan Yu. Beliau sudah setuju bertemu kami. Selain itu, bagaimana mungkin kau berani menyebut putri saya palsu? Jelaskan ucapanmu. Butler Wen, kau cuma seorang pengelola, tak punya wewenang untuk memutuskan bagi Tuan Yu. Sekarang pergilah beritahu Tuan Yu. Aku bisa saja memaafkanmu tanpa melapor tentang kesombonganmu kepada Tuan Yu. Nanti setelah bertemu Tuan Yu, pasti akan kuminta beliau menghukummu. Kamu kaki tangan anjing itu. Mengapa kau menolong orang lain? Justru menolong Bai Ziki ini. Perempuan ini. Kau mau menemui Tuan Yu dan mengadu tentangku? Kalau begitu, tahu siapa aku? Akulah orang yang kau maksud. Mereka selalu memperlakukanmu begitu. Aku sudah terbiasa. Kalian boleh pergi sekarang. Selain itu, aku secara resmi memberitahu kalian, kemitraan antara keluarga Yu dan keluarga Bai dibatalkan total. Apa dibatalkan total? Kau sama sekali tak melaporkannya pada Tuan Yu. Atas dasar apa kau menyatakan pembatalan? Kalau dia tahu, kau berani mengambil keputusan sendiri atas namanya. Kau sebagai pengurus rumah tangga pun akan tamat. Aku kasih kau kesempatan terakhir. Sebaiknya kau angkat kaki sekarang. Aku dan Tuan Yu sudah bersahabat akrab sejak kecil. Aku sahabat masa kecil Tuan Yu, yang paling dekat di antara kalian. Kalau aku bilang kerja sama dengan keluarga Bai dibatalkan, maka pasti batal. Sedang kau, awas kalau aku tahu kau memalsukan karya seni orang. Bila lukisan itu bernilai tinggi, lalu aku melaporkannya hingga kau diciduk. Coba tebak. Berapa tahun kau bakal mendekam di penjara? Kau ini. Apa kau sungguh mengira keluarga Bai bisa menarik perhatian keluarga Yu? Kami memilih bekerja sama dengan keluarga Bai, karena keluarga Bai 18 tahun lalu memperoleh keberuntungan besar yang luar biasa. Namun kini, keberuntungan itu telah kau hancurkan sendiri. Kalian mau pergi sendiri? Atau harus kuperintahkan orang mengusir kalian?
Kau cuma kepala pelayan, tak berhak mengusir kami. Kami tamu terhormat Tuan Yu. Tamu terhormat, kalian tak pantas. Sini, antar mereka pulang. Aku ingin bertemu Tuan Yu. Tunggu dulu. Lepaskan. Kalau tahu begini, kenapa tadi sok? Ini bukan milikmu. Kau. Seret pergi. Lepaskan. Mulai sekarang ada kakak, takkan ada yang bisa menindasmu. Barang-barangmu pun takkan dirampas siapapun. Guru pasti keliru. Dia kakak kandungku. Mana mungkin dia jodoh terbaikku? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ibu. Apa kau baik-baik saja? Kakak pun begitu. Sama sekali tak punya ingatan lama. Bergabung dengan pengurus Wen itu, melawan kita. Sejujurnya, dia cuma takut pada kita. Saat melihat Tuan Muda Yu, dia akan iri kalau aku jadi pacar Tuan Muda Yu. Dia tak membiarkan kita bertemu. Kita pun takkan bisa bertemu. 3 hari lagi, keluarga Yu akan menggelar jamuan bisnis mewah di Villa Jixiang, mengumumkan bahwa keluarga Yu resmi berinvestasi di kota Yun. Keluarga baik kita juga masuk daftar undangan. Begitu bertemu Tuan Muda Yu, aku ingin gadis nakal ini, juga pengurus Wen itu, serta ayah kandung gadis nakal itu, diusir dari kota Yun. Ibu memang bijaksana dan amat baik. Kulihat pengurus Wen itu benar-benar menaksir kakak. Bisa dibilang kau penuhi keinginan mereka agar mereka tetap bersama. Yunting, kau datang. Dasar pembawa sial, kebodohan apa lagi yang kau lakukan? Ayah, kenapa ayah memukul ibu? Kau juga turut bersalah. Awalnya aku datang menemui Tuan Muda Yu. Baru saja, aku mendapat panggilan dari sekretaris Tuan Muda Yu. Katanya keluarga Yu dan keluarga Bai. Semua proyek kerjasama dibatalkan semua. Kalian berdua benar-benar bodoh. Mungkinkah pada diri Bai Ziki masih ada sisa keberuntungannya? Dampak negatif yang muncul setelah ia tinggalkan keluarga Bai. Kebun seperti ini, keluarga Yu kami punya 10 di seluruh negeri. Semuanya bernama Perkebunan Jixiang. Yang ini, semua ini milikku. Sekarang aku keluarga terpandang. Kalau ada apa-apa nanti, beritahu kakak. Jangan coba-coba menipu lagi. Bukankah aku hanya khawatir kakak tidak percaya? Apapun yang kau katakan, kakak akan percaya. Kalau begitu, bagaimana kalau aku membohongimu? Kakak tetap akan percaya. Kenapa? Menurutku dia sangat tampan. Tidak, dia itu kakak kandungku. Jixiang, kau menatapku begitu. Apa ada sesuatu di wajahku? Tidak, tak ada. Wen Hao, Jixiang, kalian sudah kembali setelah berkeliling perkebunan? Kebunnya terlalu luas, tak mungkin dijelajahi dalam waktu singkat. Bibi, bagaimana keadaan kakek? Kakeknya. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Sepertinya itu sudah takdir. Hao, jangan kasar. Hao, Dr. Ilahi Liao adalah pemimpin semua dokter ilahi Tiongkok. Jika memang tak ada jalan lain, beliau tak akan membiarkan orang mati begitu saja. Cih, dokter ilahi macam apa dia? Meskipun tak mampu melihat aura jahat memasuki istana takdir, setidaknya harus punya cara untuk menstabilkan kegagalan organ dalam, serta memperpanjang umur 3-5 tahun. Mohon Dokter Ilahi Liao meresepkan obat. Selamatkan kakekku.
Keluarga Yu. Menyambut tamu seperti ini? Aduh. Maafkan saya, Dokter Ilahi Liao. Hao, dia hanya ingin menyelamatkan kakek. Hao, segera minta maaf kepada Dokter Ilahi Liao. Dokter Ilahi Liao, benar. Kenapa harus meminta maaf? Anda, sebagai pemimpin para dokter ilahi Tiongkok, urusan kecil begini saja tak mampu Anda tangani, masih berani bergaya di sini, berpura-pura sebagai dokter ilahi, tidak tahu malu? Apa katamu? Sungguh sombong. Masalah kecil yang kau sebutkan dalam dunia medis dikenal sebagai kemerosotan 5 unsur. Bahkan para dewa pun sulit mengobatinya. Sejak guru agungku naik ke surga di seluruh dunia, hanya paman junior saya yang sanggup menanganinya. Tapi paman junior saya itu jimatan guru agung. Jixiang, hentikan. Jangan lancang. Kakek dia itu hanya kakek, jangan marah. Saya akan segera minta maaf pada Tabib Agung Liao. Tabib Agung Liao, saya... Tidak. Pemuda itu menegakkan kebenaran. Tak perlu minta maaf. Saya ada urusan, pamit dulu. Paman guru muda. Saya benar-benar melihatnya. Sang paman guru muda legendaris. Tempat ini tak cocok untuk berlama-lama. Sebaiknya saya pastikan nanti. Aku sedang kurang sehat, jadi saya tak bisa mengantar Tabib Agung Liao terlalu jauh. Yongze, Shulan, tolong antar Tabib Agung Liao. Baik, Ayah. Silakan lewat sini. Tabib Agung Liao. Sebagai seorang tabib, aku tak mampu menyelamatkan nyawa. Aku tak bisa menerima hadiah ini. Tabib Agung Liao, masalah ini sudah kita sepakati sebelumnya. Dengan uang ini, ibu barang milik Anda akan... Wenhao, Jixiang, kakek tak punya banyak waktu lagi. Dalam 3 hari, keluarga Yu akan menggelar pesta megah. Pada pesta itu, saya ingin di depan para keluarga terpandang di kota Yun menyambut kepulangan Jixiang. Wenhao, hal ini kau tangani sendiri. Pastikan segalanya megah dan penuh kehormatan. Baik, kakek. Kakek memiliki garis kehidupan panjang. Kakek baru 85 tahun, masih jauh dari ajal. Kakek juga ingin hidup hingga 100 tahun, supaya bisa menemanimu lebih lama. Namun manusia, pada akhirnya, kalian jangan terlalu bersedih. Kakek, ini pil Zheng Yuan. Begitu kakek meminumnya, pasti ampuh menyembuhkan penyakit serta menyingkirkan segala keburukan. Jixiang, jangan sembarangan. Kakek tak boleh minum obat sembarangan. Harus mengikuti anjuran dokter. Nah, tidak apa-apa. Jixiang tak mungkin menyakiti kakek, kan? Kakek harus minum obat ini. Kakek, efek obat ini sangat kuat. Kakek cukup minum sedikit saja. Kakek. Kenapa kau mau melukai kakek? Tunggu dulu. Darah hitam itu cuma penumpukan energi jahat. Setelah dimuntahkan, kakek akan baik-baik saja. Kamu masih saja mengelak. Wenhao, apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan. Kakek, aku. Tak seorang pun boleh melukai Jixiang kecilku. Kakek, kamu. Jangan panggil aku kakek. Kakek, kakimu. Kakimu sudah pulih. Sudah kubilang, kaki kakek bisa kusembuhkan. Hantamanmu terlalu keras. Maaf, Jixiang. Tadi aku. Aku mengerti, untuk kali ini kuampuni kau. Kalau begitu, aku akan segera memberitahu kabar ini kepada paman kedua dan bibi kedua. Mereka pasti akan gembira mendengarnya.
Hei, tak bisa. Jangan beritahu mereka. Kenapa? Kakek, duduk kembali di kursi roda. Jangan beritahu siapapun bahwa kakek telah pulih. Karena keluarga Yu kita ada pengkhianat. Pengkhianat? Pengkhianat? Jika kita tak menemukan pengkhianat itu, keluarga Yu kita akan menghadapi bencana besar. Aku telah bersusah payah menemukan keluarga ini. Siapapun yang berani mencelakai keluargaku, aku tidak akan memaafkannya. Kakek, kakak, mulai sekarang, kalian ikuti saja apa yang kukatakan. Belakangan ini keluarga kita benar-benar aneh. Pertama Pangeran Awan, kakinya terkilir saat mandi. Lalu perhiasan saya raib. Kemarin rumah kita kembali terbakar, nyaris membakar Jia-Jia. Itu masih perkara sepele. Yang paling penting, nilai pasar grup bayi kita. Terus anjlok, keluarga Yu juga memutus kerjasama dengan kita. Sekarang banyak pemasok mengejar kita untuk menagih pembayaran. Keluarga bayi kita sekarang di ujung tanduk. Ini semua gara-gara kakak. Seandainya dia tidak meninggalkan rumah ini, dengan sedikit keberuntungan yang masih dimilikinya, kita juga bisa selamat. Bukankah kalian bilang ayah kandungnya beternak ikan di keluarga Yu? Hari ini, bagaimanapun juga, kita harus menemukannya dan membawanya pulang. Jika tidak bisa, ayah kandungnya bawa saja ke keluarga bayi untuk beternak ikan. Bahkan kalau nantinya dia mati, dia tetap harus mati di keluarga bayi kita. Mengapa saya harus mati di keluarga bayi kalian? Saya diberkati keberuntungan, umur panjang 100 tahun, bahkan jika seluruh keluarga kalian dikuburkan di laut, saya akan tetap hidup. Jadi sama sekali tidak akan mati di keluarga bayi kalian. Dasar. Kakak, beberapa hari tidak bertemu, semakin terlihat bersinar dan menawan. Tapi ya, meskipun di luar sana hidupmu sangat baik, pada akhirnya masih saja hidup menumpang, pasti sulit untuk tidak dicemooh. Tapi dalam hidupku ini, cemoohan terbanyak yang kuterima adalah di keluarga bayi. Kakak, tapi bagaimanapun juga kita keluarga, kesalahpahaman di masa lalu pasti akan terurai. Betul sekali. Hari ini, saya dengan sungguh-sungguh mengundangmu kembali bersama kami. Tidak perlu, hubungan saya dan keluarga bayi sudah usai. Lebih baik kita tidak saling mengganggu di kemudian hari. Saya permisi sebentar. Saya sarankan kalian sebaiknya cicipi dulu hidangan lezat di sini. Kalau tidak setelah hari ini, kalian tidak akan bisa mencicipinya lagi. Dasar anak perempuan nakal sudah diberi kesempatan. Kau malah besar kepala. Apa kau benar-benar berpikir hanya karena bersama pengurus rumah tangga keluarga Yu itu, kau bisa mengubah statusmu menjadi wanita terhormat? Burung gagak akan selalu menjadi burung gagak. Ziki, Kakak, apa yang mau kamu lakukan? Ziki, Apakah aku burung phoenix bukanlah sesuatu yang bisa kamu tentukan? Tapi setidaknya aku tahu kamu sedang dihantam kemalangan dan sebentar lagi akan menjadi ayam betina tua yang rontok bulunya. Kamu, Yueru, Ziki. Dulu ayah dan ibu memang sering mengabaikan banyak perasaanmu, tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang kamu minta maaf kepada ibu. Ayah dan ibu akan memaafkanmu. Setelah pesta ini selesai, kamu pulang bersama kami. Kamu tetap nona besar keluarga bayi. Bukankah kamu menginginkan sebuah mobil? Ayah berjanji akan memberikannya kepadamu. Nanti, kamu juga tidak perlu lagi melakukan pekerjaan rumah. Tidak perlu lagi mengalah kepada adik. Apa kamu tidak pernah mendengar sebuah perkataan? Apa? Cinta yang datang terlambat lebih rendah dari rumput. Apalagi itu bukan cinta sejati. Hari ini kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Kamu harus pulang bersamaku. Lepaskan. Lepaskan. Hentikan. Lepaskan. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? kau. Aduh, semuanya tolong berikan keadilan untuk kami.
Keluarga baik kami sudah membesarkan anak perempuan selama 18 tahun. Sekarang dia bersekongkol dengan seorang pemuda, melawan ayah dan ibu. Mereka ingin membunuh kami. Kakak, kita kan keluarga. Bagaimana mungkin kakak bersekongkol dengan orang luar untuk menindas ayah dan ibu? Meskipun mereka tidak melahirkanmu, tapi kebaikan karena telah membesarkanmu. Itu lebih besar dari kebaikan karena telah melahirkan. Dulu kakak tidak seperti ini. Bagaimana mungkin kakak tiba-tiba menjadi seperti ini? Anak angkat keluarga bayi ini benar-benar keterlaluan. Berani memukul orang tua, dia pantas mendapatkan hukuman ilahi. Anak perempuan yang sudah menikah, itu seperti air yang tumpah. Ini bahkan belum menikah, sudah bersekongkol dengan orang luar untuk memukul orang tua. Memang benar, jika bukan anak kandung, ia tidak bisa. Apa kalian tahu kebenarannya? Di sini saja sudah berani berkomentar sembarangan? Mungkinkah? Ibu tak publik itu tajam dan jelas. Apa mungkin kami sebanyak ini memfitnahmu? Kakak, orang ini jelas bukan pasangan yang baik untukmu. Kami tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Cepatlah bertobat dari jalan yang sesat. Kembali kepada kami. Brengsek, kembalikan putriku padaku. Dia sudah mulai memukul. Tolong cepat, ada yang membunuh orang. Ibu, Mereka berdua bersekongkol, mengandalkan status sebagai kepala pelayan keluarga Yu. Ini merusak nama baik keluarga Yu. Ini merusak nama baik keluarga Yu. Harus dihukum berat. kami adalah tamu terhormat dari Tuan Yu. Dilecehkan oleh dua pelayan keluarga Yu. Ini tidak pantas, bukan? Jika hari ini Anda tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan, kami akan menemui Tuan Yu, melapor secara langsung. Para hadirin sekalian, nama saya Bai Yunting. Saya adalah kepala keluarga Bai dari kota Yun. Mohon. Tuan Nona Besar, Ziki adalah seorang Phoenix. Keluarga kalian, seluruh kota Yun, tidak selevel dengan seorang Phoenix. Tidak. Ini tidak mungkin benar. Saya hampir dibunuh oleh keluarga bayi kalian. Tuan Yu, Nona Besar Yu, tadi saya hanya terhasut oleh mereka. Saya sangat menghormati keluarga Yu. 200%, mohon maafkan saya. Tuan Yu, Nona Besar Yu, maafkan saya. Saya tahu saya salah. Saya sekarang menyatakan mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga bayi. Tidak bisa. Menuntut semua utang keluarga bayi. Tidak bisa. Jangan. Saya setuju. Saya juga. Keluarga bayi tidak bermoral, basmi keluarga bayi. 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 Selesai sudah. Kali ini benar-benar tamat. Kakak, keluarga bayi kami telah membesarkanmu selama 18 tahun. Tolong jangan. Aduh, cepat tutup mulutmu. Aku sudah muak dengan tehmu ini. Usir mereka. Mobil ini adalah hadiah dari kakak untukmu. Terima kasih, kakak. Tuan Yu tiba. Selamat datang para hadirin dari kota Yun. Hari ini menghadiri pesta keluarga Yuku. Pesta hari ini selain untuk mengumumkan secara resmi bahwa grup Yu kami selanjutnya akan berinvestasi di kota Yun. Ada juga satu hal yang lebih penting untuk diumumkan. 18 tahun yang lalu, keluarga Yu kami, cucu kesayangan kami yang hilang telah ditemukan. Hari ini saya secara resmi memperkenalkan cucu perempuan saya, Xiao Jixiang, kepada Anda semua. Naiklah, kakek menunggumu. Kakak, temani aku. Sajikan teh. Kakek, silakan minum teh. Kakek telah minum secangkir teh ini. Kamu adalah Yuziki. Selain itu,
Saya punya satu kabar gembira lagi yang ingin diumumkan. Hari ini juga adalah hari pertunangan cucu saya, Ziki. Ayah, ada apa denganmu? Ayah, jangan membuat kami takut. Itu tehnya. Teh ini beracun. Ziki, kenapa kau memasukkan racun ke dalam teh untuk mencelakai kakekmu? Bibi, teh ini baru saja sampai di tanganku. Bagaimana bisa kau bilang, akulah yang menaruh racun? Seharusnya ada seseorang yang telah lebih dulu mengutak-atik teh ini, kan? Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak meracuni. Ziki, aku sudah lama mendengar kau di keluarga bayi itu tidak punya keahlian apa-apa, hanya melakukan hal-hal yang licik. Kau bahkan demi cepat menguasai harta keluarga Yu menggunakan cara-cara ini pada kakekmu. Seseorang bawa dia pergi. Apalagi yang kalian tunggu? Lakukan, tangkap anak durhaka ini. Apa yang kalian lakukan? Kalian ini, Kalian salah paham? Tangkap wanita jahat ini. Kakek, pengkhianatnya sudah terungkap gitu. Kamu tidak perlu pura-pura lagi. Tidak mungkin. Ini jelas racun paling mematikan di dunia. Bagaimana kakek ini bisa tidak mati? Murid memberi hormat kepada paman guru kecil. Itu adalah token guru besar. Tidak perlu terlalu formal. Ceritakan semua kronologinya. 6 bulan yang lalu, Nyonya Yu kedua menemukanku. Dia menjanjikanku sejumlah besar uang. Dia ingin aku secara lahiriah mengobati Tuan Yu, tapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Melihat kondisi Tuan Yu memburuk dari hari ke hari, awalnya aku tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Tapi aku butuh sejumlah besar uang untuk menyelamatkan cucuku yang sakit parah. Jadi aku setuju tadi malam. Nyonya Yu kedua menemukanku lagi, memintaku meramu racun yang mematikan untuk meracuni Tuan Yu sampai mati. Kamu omong kosong. Aku sama sekali tidak. Aku sudah menyerahkan bukti-bukti terkait kepada polisi. Nyonya Yu kedua, silakan jelaskan kepada polisi. Kau orang tua kurang ajar. Aku tidak akan pernah memaafkanmu bahkan setelah mati sekalipun. Ziki, kau berhasil mengungkap rencanaku. Lalu kenapa? Ibu sih ada satu langkah paling penting. Kau menyelamatkan orang tua ini, tapi tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Dalam 3 hari dia pasti akan mati. Yang kau maksud, apakah ini Ibuntra tingkat rendah seperti ini? Terlalu murahan ya. Kamu ingin mencelakai orang, setidaknya belajarlah. Ibuntra yang lebih mendalam. Aku benar-benar meremehkanmu. Siapapun yang berniat jahat, kejahatan itu akan kembali padanya. Penderitaan akibat kutukan yang berbalik menyerang ini, biarkan kamu menikmatinya di penjara perlahan-lahan. ayah, semua ini, wanita inilah yang melakukan semuanya. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak punya sedikit pun niat jahat padamu. Kamu memang tidak ingin menyakitiku, tapi kamu ingin mencelakai cucuku. Ayah, aku tidak. Jangan menuduhku. Paman kedua, foto-foto ini sudah aku serahkan ke polisi. Kamu bisa menjelaskan kepada polisi. Kalian berdua pasti melihat desain perhiasan ini dan mengenali bahwa itu adalah anting-anting ibuku saat dia masih hidup. Sehingga kalian dengan mudah menemukanku. Kalian tidak ingin aku kembali ke keluarga Yu, jadi kalian ingin mencelakaiku di luar sana. Itu salahmu, ayah. Hanya karena aku, anak angkat keluarga Yu, harta keluarga yang begitu besar, tidak ada bagian untukku, juga tidak ada bagian untuk anakku. Aku memang ingin mencelakai satu-satunya cucumu ini. Mari kita lihat kamu akan mewariskan harta keluarga kepada siapa. Jika bukan untukku dan anakku, maka tidak ada seorang pun yang boleh mendapatkannya. Aku membesarkanmu bertahun-tahun, memberimu kemewahan dan kekayaan yang tidak akan habis, dinikmati orang biasa dalam 10 masa hidup. Namun, kamu masih saja begitu serakah. Panggil orang, bawa mereka pergi. Ayah, jangan ayah. Jangan ayah.
Apa yang baru saja terjadi membuat kalian semua menertawakanku. Selanjutnya, ada satu kabar gembira yang ingin saya umumkan. Hari ini juga merupakan hari upacara pertunangan cucu perempuan saya, Ziki, dengan Wen Hao. Upacara pertunangan. Semuanya, beri mereka tepuk tangan selamat. Kakek, Anda pasti salah paham. Dia adalah kakakku. Kakak, cepat hentikan kakek. Siapa bilang aku kakakmu? Sejak kecil kita sudah dijodohkan. Setelah kamu menghilang, keluargaku menitipkan aku di keluarga Yu. Selama bertahun-tahun ini, kakek selalu menganggapku cucu kandung, tapi sebenarnya dalam hati, dia menganggapku sebagai menantu laki-lakinya. Guru, Anda memang tidak pernah berbohong.